tangan Rebellion benar-benar harus mempersiapkan yang lebih nanti di leg yang kedua menurutku. Coba melampaui batas ya. Dan gak usah ada Angela di game ini lagi Nggak kata usah. Adi. Tapi Udah ini stop Angela. 3 kali first pick buat Onyx ya berarti. Iya. Oh, lebih Posisinya tepat. sebenarnya home-nya di Rebellion, berarti Rebellion yang pilih ya? Ya, ini lebih tepatnya karena Rebellion kalah di game yang kedua, mereka juga yang memilih second pick berarti. Ya. Oke. Berarti ini Fredrin harusnya bisa diambil lagi sama Onyx ya. bisa jadi nih, atau jangan-jangan di respect, tapi mahalnya lepas Matilda dong. Dan bedanya sekarang, Baratsnya nggak di-ban, jadi jatuhnya juga nggak akan masalah kalau seandainya Fredrin ditukarkan dengan Barats. Karena Vincent, beberapa kali kita lihat loh, dia berhadapan dengan Barats masih sangat-sangat on point retribution-nya. Bahkan terakhir kali ditendang sama Brusco. Iya, Satu iya. lawan 4, retribution-nya masih di tangan Vincent. Itu efek resilience juga kan, yang Efek bikin kayak resilience. sadarnya lebih cepat dari stun. Iya. Efek knock-up airborne ini resilience Wah, Fredrin sebenarnya jadi terlalu respect. sebenarnya. Tapi efek stun-nya, efek stun dari Chow-nya kan, bukan efek knock-up airborne-nya. Efek Bener, stun-nya. efek stunnya. Karena beda ya, knock-up airborne tetap knock-up airborne. Bener, knock Walaupun ada resilience, itu nyebelin. up freeze, stun itu beda. stun beda, iya. Rata-rata beda semua. Dan Matilda yang terlepas, ini tadi sempat ada skenario juga nih, di mana akhirnya Freddy ditutup dan mahalnya lepas Matilda, tapi ternyata memang mereka udah planning juga kayaknya. Wah, mahal kita ya. Wah. Kalau kita lihat dari Matilda Airlines yang ini bisa membuka potensi permainan Barats, apakah Baratsnya akan didinai? Sehingga nanti Rebellions akan bermain dengan Barats plus 1 yang masih terbuka bisa Cloud untuk Moai. Ya ini Barat sih harus diambil sih. Bahaya. Kalau- Dino terbang sih Kalau nantinya, pusing. kalau nantinya Vexana dan juga Barats masih di tangan dari Onyx, ini draft 60%-nya terlalu kuat dari Onyx. menurutku. Aha. Trio mid-nya kan. Trio mid-nya jangan sampai dilepaskan begitu aja. Vexana Baratsnya minimal ambil 1. Oke, dan Pakito Cloud, Langsung. mereka tetap mainin hero nyaman sepertinya, Be. Jangan bilang tiba-tiba malah Suns yang akan nanti membawakan dari Luoi-nya. Untuk mematahkan bagaimana setup yang bisa dibawakan dengan menggunakan Cloud dan Pakito seperti yang dibawakan oleh Rebellion di game yang pertama. Tapi sepertinya kalau Onyx nggak seperti itu. Wah. Onyx lebih kuat ketika mereka mempersiapkan line up dari mereka sendiri. Barats Vexana akan menjadi pick yang sangat-sangat menarik dan sangat kuat juga ketika kita berbicara soal bagaimana Cloud dan Pakito yang bisa ke lini belakang. Oke, atau mungkin jangan-jangan mid-nya ditaruh di bawah, jadi masih ada slot ban yang akan terbuang untuk Vexana. Jadiin follow up kayak Ward mungkin bisa aja. Yap. Boleh. Novaria Rod. Oke, Barat sih nggak diambil. Barats yang nggak diambil. Tapi jujur gue ngeliat tadi Kairi pakai Barat ya, Be. Kayak kurang nyaman gitu loh dari gerakannya, dari detonanya. Entah kenapa di game 1 tuh kayak lumayan berantakan. Atau jangan-jangan karena memang dia terkejut aja gara-gara Louis last pick Ya. tadi. Kaget ya. Jadi kayak mau Barat sekalipun ya nggak bakal nyaman ketika bermain dalam keadaan loose condition. Yap. Plus itu loose conditionnya tank jungle, bukan assassin jungle loh. Iya. Jadi beda Pakai banget. cover susah banget ya, nggak Mhm. bisa kontrol dari laning. Namun pick ketiga nih untuk teman-teman dari Rebellion. Mid lane ya kah? Karena udah ada match up-nya nih. Atau dia langsung ngamanin ke posisi jungle-nya. Karena kalau bicara tentang adanya cheese pick ya. Hanzo juga kan satu pegangan banget nih buat Rebellion. Setuju. Walaupun masih agak berat ya. Oh, tapi Louis ini di pick di Lagi. atas ternyata mereka nggak mau kalau Cloud dan Pakitonya akan kesulitan ketika tiba-tiba di ganking dengan menggunakan diversion. Tapi kali ini udah ada solusinya nih. Novaria ya. Novaria yang Buat bisa buka vision membukakan map dari teman-teman Onyx dan itu tidak akan sedikit mengejutkan tentunya ketika nanti connect pada Luoi dari Swilo. Ini bisa menjadi solusi dari map yang nantinya tidak terkendali sama sekali, bisa benar-benar terdeteksi semuanya. Di match yang pertama, map dari Rebellion nggak ada yang detect. Itu dia. Hati-hati juga nih sama Arrot. Jadi kalau misalkan nanti salah-salah dikit untuk teleportationnya, Ditebas ya. langsung final slash kena semua itu masalahnya kan. Soalnya memang rata-rata juga bahkan combo dari lo ini memang seringnya Arlot. Karena ya Arlot juga bisa ganggalin kombonya, itu yang harus diperhatikan. Ya, dan kombinasi dari dispersion rotationnya itu kan akan menimbulkan efek stun. Ketika Yin bersatu dengan Yang, otomatis itu akan ada efek stun, efek pull up yang nantinya menimbulkan kembali Arlot biar dia bisa vengeance berkali-kali juga. Sama kayak combo mungkin kalau kita lihat Akai Arlot atau Akai Popheus. Jadi pemicu pasifnya selalu ada di sana gara-gara Luoi menimbulkan efek stun. Oke. Tapi dengan Akai yang ditutup, gue rasa ini memang diarahin suruh pakai Barat sih kayaknya. Kayaknya ya bisa dipancing sama Rebellion nih, kasih dia Baratnya udah disiapin lagi nih metode buat lawan Barat. Yap. Atau mau didinai karena mereka pick 4 kan. Tapi mereka harus antisipasi sama assassinnya Kairi itu nggak sih? Atau jangan-jangan malah mau dihabisin. Aha. Iya kan? Fredrin di ban, Baxia di ban,
Akai di ban. Kalau Baratsnya diambil sama Rebellion di ban bahkan, berarti kita bisa saja melihat Link Hanzo muncul. Oh. Assassin kan? Lancelot. Assassin play yang mungkin sudah lama Aha. tidak muncul ke permukaan Land of Dawn atau jangan-jangan Dairoth. Karena terakhir kali Kairi masih membawakan Dairoth di area jungle. Atau Direct. kayak fighter-fighter kayak Alpha. Pakito jungling gimana? Pakito jungle kayaknya build tank sih rata-rata juga. Atau Masya Masih jungle. Iya, Pakito. Masya bisa jadi surprise sih. Tapi kalau gue ngeliat Marsha sebenarnya ya balik lagi ya. Cuma bisa pukul di awal, jungle-nya kadang dilasit-lasitin loh. Makanya lebih gampang buat dirusuhin, tapi kalau scalingnya berhasil, modal Heptasis dan Blade of Despair aku udah coba itu 2 kali tabrak, Marksman hilang. Makanya Marksman dahsyat manapun. Itu sakit banget memang damage. Asli itu Thunderclap yang paling aneh yang kalau bisa kita bilang untuk di patch kali ini. Uh-oh. Ini benar-benar paling aneh, tapi pick ke-7 untuk Martis 0%. Apakah ini akan pecah telur di pick yang ke-7 dari Vincent? Menarik sih, Martis ini memang tipikal yang nggak terlalu ngapa-ngapa juga kalau ditabrak seandainya misalkan sama Matilda gitu kan. Dirusuhin jungle-nya dia nggak terlalu masalah juga, masih tetap bisa farming. Tapi jawabannya ini loh yang bikin gue penasaran, Assassin kah? Kairi? Lancelot. Lancelot, Hayabusa mungkin yang lagi di buff juga. Atau Guinevere back to basic? Ya walaupun udah hampir terlupakan ya Hampir Guinevere terlupakan ya. hanya karena satu nerf aja loh dari Spatial Migration. Ini mana cashnya berkurang dan itu dia Guinevere karena ada Arlott dan Brody. Wow. Solid pick banget dari Onyx. Mereka sekalinya nggak dapetin Fredrin, sekalinya nggak dapetin Akai, Baxia dan juga Barats. Kembali ke basic. Guinevere ya, menarik banget. Dan dia pakai marksman yang galak loh. Yang escape-nya memang nggak terlalu bagus karena udah ada Matilda juga yang diambil kan. Jadi Oh. ini Brody bisa dipakai buat blocking damage dan itu ngeri banget. Dan jatuhnya kalau butuh hero cover, Minotaurnya juga di ban. Yes. Jadi opsi untuk membawakan hero-hero yang mau ofensif tersisa di Kaja. Atau Grok. Atau jangan-jangan emang dipaksa pick aja. Aha. Karena emang stratnya udah mempersiapkan seperti ini. Atau ya Grok. Buka Grok vision, oke. Ya. immune juga nggak bisa dipani sama Arlott, lumayan banget. Tapi ini Arlott berarti XP kan? Atau Ruby. Oh iya Ruby juga masih terbuka. Cancellation berarti. Cancellation buat Arlott. Yap. Untuk jadi stopper. Tapi Kaja. Divine Judgment untuk bisa menghentikan dominasi dari Boots. Dengan pick seperti ini tentunya kita bisa melihat agak ada sedikit stopper yang mematikan dan harus dipunish. Kalau nggak dipunish, Divine Judgment-nya akan sangat-sangat wasted. Dan bedanya, ini Cloud bukan Kari. Iya kan? Beda seperti di game yang pertama kombonya. Gak bisa ngeburst cepat dan jangan lupakan Matilda. Matilda ini sering di ban menurutku bukan tanpa alasan. Tapi Setuju. counter tipe-tipe pick off juga bedanya. Kalau Angela itu mungkin global presence dan cooldown-nya lebih lama. Tapi kalau Matilda dia punya cooldown yang cepat untuk nge-save siapapun nanti yang di pick off. Kadang kalau hero yang kebanyakan di ban terus akhirnya dipakai, itu kadang impact-nya juga Itu dia. jadi 50-50 gitu. Gak yang selalu solid bisa dapetin win gitu. Benar. Walaupun Matilda menurut gue ya tipikal yang standar hampir semua nomor pun bisa. Cuman akan jadi sedikit beda doang. Oke. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusi dari kedua belah tim. Karena perlu diingat ini adalah match point. Mampukah sang banteng biru mendapatkan rapor hijaunya di match yang pertama ini di game yang ketiga. Dan sebelum itu, FPL Arena mana suaranya? Masih semangat keren. Padahal belum Oke. maghrib ya. Betul, ya ini justru abis-abisan nih sekarang Ul. Karena Aha. udah match point kan. Yap. Habis ini mulai lagi nanti abis maghrib udah buka juga. Dan seperti biasa, Matilda style. Ini pasti nemenin jungle musuh di awal. Oh, baik banget ya Kiboy emang. Emang kan? Nemenin Perhatian loh jungle Kibo ini. musuh di awal game, maksain biar dapetin retribution. Tapi Suns kayaknya lebih butuh bantuan di area mid lane. Sehingga mau gak mau rotasinya agak sedikit berbelok dari yang awalnya niatnya untuk memicu Vincent dengan retribution. Tapi ternyata Suns lebih penting urusan ini daripada Flicker. Retribution kayaknya ya lebih lebih mending. Iya. Tapi kalau lagi dan lagi dibandingkan dengan game yang pertama, kayaknya di game yang ketiga ini akan lebih pasif. Dan counterplay-nya yang aku penasaran sih Lim. Onyx akan menjawab dengan setup seperti apa? Karena lihat Suns saja dari early game dibikin untuk flickernya dipaksa keluar. Dan bahkan hampir kehilangan beberapa minion wave di area mid lane sehingga mau gak mau dia dipaksa recall. Iya, tadi clear cepetnya juga ditahan kan, di body block gitu sama Iya. Auditizi. Ditutupin, ya itu salah satu cara untuk deny rotasi juga. Tapi kalau ngomongin soal dari Novaria, Suns dia pakai Rapture challenge pertamanya ini memang udah siap untuk late game kan? Iya udah siap buat late game dan buat Kiboy kali ini dia membawakan emblem support, movement speed tambahan, agility, movement speed tambahan. Oh ini semuanya adalah Matilda jogging udah pasti buat Kiboy. Lepas landas ini, Matildanya ini. Benar. Ngacir Tabrakan ya. mautnya udah sangat-sangat mengerikan, guided wing-nya juga bisa digunakan lebih cepat lagi.
Dan kalau kita melihat dari item lagi dan lagi, sudah pasti akan menuju ke item tank untuk Kairi. Winnifer Jungle Utility. Yap. Tapi sebenarnya kalau ngeliat ada Martis potensi early game harus dimaksimalin ya. Makanya kalau gagal snowball, Martis itu jadi kayak fail pick sih. Tapi rata-rata memang Martis ini dipakai biar nggak dirusuh doang gue liatnya. Dan lihat top lane, gila clear cepetnya. Dan jawaban mungkin dari burst damage awal, Swallow mainnya bisa sama Kars. Iya, Kars udah punya damage lah Dari ya. awal Awal bahkan. base damage-nya juga cukup besar kan. Tapi ya kita akan melihat bagaimana kontes kali ini akan terjadi di area Turtle. Tapi lihat ada sergapan dari lini belakang yang sudah mulai disambut lagi dengan Boots. Walaupun Vincent kali ini tertabrak, ditukar nyawanya dengan adanya Boots yang hilang di tangan Swallow. Tapi Turtle yang pertama jatuh ke tangan dari Kairi. Pertukaran 1 ditukar 1, namun jungle-nya B, apakah memang terlalu lama tadi dari teleportnya? Iya, kayaknya juga terlalu jauh sih Lim kalau yang aku lihat. Kayaknya kalau misalkan teleportnya ke area mid lane masih fine. Dan Kairi dengan sigapnya bersama dengan Suns karena detektornya cuma ada satu tadi ya, Astral Echo. Dia langsung membuka ke arah Vincent, ya udah Vincent aja yang dihajar. Karena memang gak ada backup yang memadai di lini belakang dari Rebellion. Dan Rebellion ketika mereka ingin melakukan flanking, hello ada Boots di sana. Dan Iya, Boots iya. gak semudah itu untuk di take down, apalagi dengan Arlott, item-item tank. Bahkan gue rasa Bootsnya udah siap jadi tumbal. Kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting pertukarannya ada. Dan Bootsnya nggak di depan ya, dia di belakang kan. Ancang-ancang buat ada sergapan kayak tadi. Dan Udah siap ya? Dan sekarang dari Onyx mereka dapetin turtle yang pertama. Dimana biasanya kita melihat untuk Vincent ya, suka menangin kontesnya. Iya, tapi kali ini perbedaannya adalah Satu buah flicker, Di bawah. Divine Judgment dan bahkan kali ini cewek yang menjadi korban di tangan Vincent. Sergapan kembali terjadi, Diversion plus Divine Judgment. ya sebenarnya mungkin udah notice dari Keyboy, cuma agak sedikit telat langkah dan bahkan baru muncul Astral Echo-nya. Sehingga cewek harus menjadi korban di area bottom lane. Pertukaran kembali terjadi dan ini pembedanya di area gold lane-nya yang aku maksudkan. Karena di area gold lane, tadi aku udah sempat lihat cewek udah selesai dengan Heptasis. Tapi untuk Moai, mau nggak mau dia harus menunggu lebih lama lagi dan harus membutuhkan bantuan seperti tadi contohnya dengan menggunakan diversion hingga akhirnya mendapatkan poin kill tambahan. Yap. Lihat bagaimana kali ini Suns juga udah mulai kena poke tipis-tipis ya. Walaupun memang kalau bisa dibilang Luoi dan Novaria yang menang jarak Novaria. Ini jujur Onyx harus lebih aware tahu sama rumput. Karena udah 2 kali dan berhasil nih masalahnya dari rotasinya. Walaupun memang di turtle tadi rugi. Tapi artinya memang dari Rebellion ini udah siap nih dengan tipikal teleport bareng kayak gini. Dan kalau nggak aware dari sekarang, kayaknya bakal jadi snowball nantinya. Oh, di Iya. rumput yang sama. Oke, dan nampaknya kali ini menunjukkan saja batang hidungnya Suns bakal coba untuk dikejar. Tapi ada satu buah flicker, Swallow? Kairi is coming, Swallow yang terjebak dan bahkan Pilot Requiem mempanis keberadaan dari seorang Swallow. Kairi mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Tidak ada spell pastinya tadi flicker dari Audi yang masih cooldown. Nggak bisa menjadi opening yang baik dan itu malah di counter langsung. Yap, final flash, connect menuju ke arah seorang Vincent. Merelakan saja ke orange buff-nya, tapi lihat bagaimana Boots dan Keyboy memberikan perimeter agar Vincentnya tidak masuk ke area turtle. Oh, Kairi juga kayaknya mau engage ke area orange buff karena dia masih ready dengan Dapat. retribution dan mendapatkan retribution tersebut, Lim. Oke, Gila. ini Martis sudah mulai fall off. Onyx gitu loh ya, sekali ada satu kesalahan yang dibuat sama lawannya, dia ngepanisnya nggak mau sekali loh. Ya makanya Dia jangan dapetin turtle, dapetin buffnya. jangan bikin kesalahan di depan Onyx karena itu yang bakal menjadi berbahaya gitu loh. Apalagi mapping. Kayak sekarang nih posisinya. Ketika Suns menggunakan hero yang bisa membuka map, otomatis map control yang dimiliki sama Onyx bakal lebih kuat. Bisa 2 kali lipat bahkan daripada yang biasanya. Dan juga tadi sebenarnya mau target ke arah Suns-nya agak ragu-ragu gak sih? Kayaknya mungkin Misalnya mistiming. iya kayak agak kejauhan juga, Flickernya kan, itu yang jadi masalah tadi. Dan dispersion rotation juga nggak connect kombonya. makanya. Sehingga Sunsnya mampu untuk kabur gitu loh. Dan Oh. menghindari Divine Judgment juga. Lagi-lagi terdeteksi sedikit dan poke damage. Yap, oke. Bakal coba untuk langsung aja ada surprise. Dan bahkan Swallow tertabrak sudah. Pilot Requiem connect karena 2 orang sekaligus. Dan Audi TZ akan dikejar. Masih mencoba untuk mundur saja. Tapi tidak dengan ada damage yang ditemukan oleh cewek. 3 pemain yang justru harus memberikan adanya nyawanya. Teleport berujung maut, itulah yang terjadi. Gue yakin 100% tadi Swallow mapnya itu nggak di dia. Dia lagi cari map tempat buat telenya sehingga dia nggak sadar kalau Novarianya tuh nembak Astral Recall ke dia. Dan agak ragu seperti tadi ya. Gerakan yang sebenarnya sedikit diragu-ragukan tapi kali ini mau lagi. Lagi-lagi Divine Judgment kali ini bakal coba untuk nge-punish keberadaan seorang Suns. Dengan damage yang sudah cukup dari Kars. Oke, teleport dengan range yang sangat jauh sekarang. Memang cukup efisien karena mereka semua tadi baru banget respawn. Dan mereka langsung siap lagi untuk team fight. So, lompatan Kairi. Yap, special migration. Field Requiem Vincent akan
coba di-commit tapi terkena efek stun. Vincent masih bisa mundur perlahan-lahan dengan satu buah Mortal Coil. Tapi di sisi lain, Moai mencoba untuk bisa mendapatkan satu buah objektif ke arah outer turret di arah bawah. Aku makin menunggu untuk minggu yang kelima sih. Ini baru Luoi loh, belum chip. Gimana kalau misalkan nanti chip di level MPL dengan teleportation yang begitu luar biasa cepatnya. Bisa mengundang 4 pemain lainnya. Dan itu yang nanti akan kita hadirkan seharusnya. Menjadi sebuah pertanyaan juga. Tapi lagi-lagi dengan Luoi yang seperti ini. Element of surprise, flanking. Semuanya bisa dijalankan. Divine Judgment akan menjadi senjata yang mematikan bagi Rebellion. Tapi kayaknya Onyx. Entah apa yang mereka siapkan dari tadi ketika Rebellion agak sedikit ragu di area dari jungle. Ketika teamfight di area bottom lane dimenangkan oleh Onyx. Ada sedikit cerca harapan lebih tepatnya bagi Onyx untuk bermain dengan counter setup sehingga membuat Rebellion kayaknya harus pelan-pelan nih. Bukan diversion tapi nggak teleport langsung. Bait dulu aja. Lakukan apa yang Onyx lakukan di game yang kedua. Pancing semua resource yang ada terutama mungkin dari Keyboy. Ketika Keyboy udah nggak punya Circling Eagle berarti otomatis Rebellion nggak bakal ada yang ke spot dari segi positioningnya. Tapi kalau sekarang kayaknya Swaylo bakal ngajak mainnya Audi sama Vincent sih. Karena Moai dan juga Kars dibiarin split push aja nggak? Oke, lihat mid-nya. Ini defense, foreman defense loh. Mau nggak mau 4-1 dari Rebellion. Dia nggak punya cara lain untuk antisipasinya. Karena 4-nya ini nanti bisa join juga ke yang satu. Tapi ya balik lagi nih, apakah memang Cloud-nya udah waktunya diajak main? Oh lihat, satu buah rotation, dispersion, Keyboy. Untungnya masih ada shield ya. Kayaknya terlalu cepat sih Lim kalau misalkan untuk dibawa main juga di early game seperti ini. Temponya masih early game dan masih dipegang banget sama cewek. Kalau nanti match up-nya 4 lawan 4 dan nanti hanya menugaskan Boots untuk melakukan clear terhadap Kars kayaknya nggak terlalu worthy. Karena di sini Cloud-nya lihat secara dari gold walaupun dia masih sedikit menyusul tapi dia nggak beda jauh sama Kairi. Dan Moai menurutku yang malah harus ditugaskan untuk pegangin lane jauh. Main 4-1-nya biarin Moai yang satu. Malah Kars kali ini yang harus join team fight-nya. Tapi Kairi masih coba untuk mengganggu dan teror dari Astral Sphere berkali-kali. Kali ini mereveal dan juga nge-poke keberadaan dari pemain-pemain Rebellion. Walaupun Keyboy-nya tetap bisa sih untuk ngebuka lagi visionnya. Pakai badan ya bedanya ya. Kalau dari Suns itu dia cuma pakai skill-nya. Dan lihat Keyboy udah nggak terlalu sakit nih kena poke damage dari Swallow. Karena memang pasif dari Swallow ini berdasarkan level. Oke, Conceal, Keyboy akan di-commit, Divine Judgment dibuka dan bahkan kali ini satu buah Decimate. Berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Keyboy untuk pertama kalinya. Oh. Nyaris teleportation-nya. Hampir aja tadi dapat. Tapi ini jadi 4 lawan 5 dan Lord yang terbuka sangat berpotensi untuk Rebellion. Yes, Final Slash di-commit dengan Frederick Quayem. Audi TZ akan di-commit tapi lihat bagaimana Blazing Duet dari Moai mengacak-acak lini belakang yang dimiliki oleh Onyx. Audi TZ mencoba untuk mundur, Kairi mencoba maju kembali tapi lihat. Dengan HP yang gak terlalu banyak dari kedua belah jungler mereka mencoba untuk mundur satu Astral Sphere. Kurang panjang, hampir saja bisa mengenai tubuh Audi TZ. Hampir aja tadi objektif diamankan, tapi balik lagi dengan fight back yang dilakukan oleh Onyx. Bisa memukul mundur dari Rebellion sampai Keyboy-nya spawn kembali. Dan sekarang akan menjadi 5 lawan 5. Dan harus ada jawaban sih terhadap Moai. Walaupun Purify udah digunakan oleh Moai, tapi harus ada efek knock up airborne juga yang bisa meng-cancel bagaimana Blazing Duet yang sangat mengganggu lini belakang. Cewek. Damage-nya udah cukup, tapi harus ada point kill yang didapatkan dari Onyx sebelum adanya Lord kali ini. Atau mereka mau maksa sebelum adanya diversion di sana. Yap, dan kali ini Vincent. Di reset. Sepertinya awareness dari Onyx udah mulai terasa ya. Karena mereka nggak ngelihat siapapun di area mid lane. Iya, ini bahaya ya kan, bisa ada dari mana aja dan masih coba untuk patroli cari keberadaan pemain-pemain dari Rebellion dan Kars yang kali ini terdeteksi Circling Eagle hanya coba untuk melakukan adanya sedikit aja poking terhadap Kars. Oke, Vision sudah mereka dapatkan, Vincent juga sudah ada di posisi dan bakal jadi battle retribution sepertinya Vision yang kembali terbuka. Yap, Astral Echo sudah di pop up dan kali ini ada satu buah dispersion dan juga diversion dari belakang Feltrik Quayem tapi Kars yang tertangkap sudah killing spree dapatkan oleh seorang Kairi tapi Blazing Duet. Final Slash menggagalkan hal tersebut tapi Vincent mencoba untuk maju dan Vincent yang tumbang dan satu retribution dari Kairi berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari Onyx dan bahkan 3 pemain Rebellion menuju ke arah 4 karena Swallow dengan satu Astral Sphere dari Suns. Serangan jarak jauh membuat 4 pemain dari Rebellion pun berhasil untuk dihilangkan. Cukup berbahaya kali ini, objektif dipegang oleh Onyx. Lord yang pertama memang dengan keunggulan gold yang belum terlalu banyak. Tapi Lord ini sangat-sangat mungkin untuk mendobrak pertahanan banteng. Wow, bahkan kalau dilihat dari segi itemnya aja ya, ini ada sedikit pembeda juga dari antara Roamer
banding Roamer. Auditizi mungkin untuk utility tapi untuk damage-nya ada di Keyboy. Sehingga siapapun yang akan terkena Circling Eagle jangan harap dia menerima damage yang sedikit. Udah pasti poke damage-nya akan lebih banyak lagi via Soul Bloom. Dan tentu dengan heal dari Flask of the Abyss itu yang membuat Onyx berani untuk melakukan teamfight jangka panjang. Dan satu pemain yang tidak tersentuh sama sekali, Calvin Winata. Di lini belakang dia sangat safe, Flicker masih ready. Sementara perbedaannya untuk sekarang Audi mau nggak mau harus menangkap satu pemain dari Onyx. Oke, Lord masih coba untuk di defense terlebih dahulu perlahan-lahan. Satu buah base turret dari bottom lane. Dan Astral Echo juga sudah mulai mereveal keberadaan pemain-pemain dari Rebellion plus hitbox yang makin besar. Vincent menerima satu third part memory from cewek yang berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Vincent untuk keempat kalinya. Tapi lihat, ada satu pergerakan dari Kars di arah top lane. Base turret akan menjadi korban, tapi lihat Bayona Auditizi tertabrak sudah, tapi blessing duet dari Boy mencatat cewek dan bahkan satu buah split push. Kali ini di depan mata Rebellion mampukah membuka rapor hijaunya karena sedikit lagi base-nya tersisa. Kalau masih Rebellion berhasil untuk membuka kesempatan kemenangan pertama atas Sang Raja Langit. 2-1 Israel Rebellion kembali. The Giant Slayer title yang sempat hilang dari mereka kembali hadir kali ini. Lagi-lagi split push. Onyx tidak dikasih mundur. Lagi-lagi The Rodeo. Sang Banteng masih lebih unggul. Wow. Tidak ada yang notice. Sehingga cancellation bisa dipaksa oleh teman-teman dari Rebellion dengan conceal play yang ingin dilakukan oleh Auditizi. Di-cancel oleh Spatial Migration, tapi ternyata lini belakangnya di diversion paksa oleh Swallow. Tidak ada yang boleh pulang, hanya menyisakan Kars seorang. Wow, begitu terharunya Kars. Kars, S-nya adalah split push. Dan akhirnya 10 kekalahan beruntun yang ditelan oleh Rebellion Sang Banteng Biru. Mampu mendapatkan kemenangan pertamanya. Gitu victory pertama, berikan hero pick off untuk menuju ke playoff. Dan juga gitu victory yang kedua, berikan Kars hero split agar nantinya paketnya lebih komplit. wow. Tempo valid. 4-1 yang luar biasa, Rebellion eksekusinya juga sangat-sangat nyata. Wow. Dan ini dia kemenangan dari 11 match pertemuan melawan Onyx. Kemenangan pertama dari Rebellion sekaligus. Baru saja Rebellion mengalahkan 2 tim yang paling sering menjadi perwakilan dari MPL Indonesia. Ini Kars kayaknya Masih shock dia sebenarnya. Dia masih shock. Gue yakin dia gebuk base-nya tuh sambil geter dikit tuh. Ya tangannya. pasti. itu kalau gagal bisa fail parah ya. Itu dia. Oke, dan sepertinya Kars ingin menyampaikan sesuatu juga bersama dengan host kita Monica. Silahkan interogasi apa yang terjadi di sana. Monica, take it away. Wow, sesuai dengan tema para Rebels hari ini, Rebellion benar-benar menghibur banget. Wah, Kars, itu split push-nya call-nya dari siapa? Nggak dari siapa-siapa sih, emang pengen lanjutin aja. Itu inisiatif sendiri jadi? Ya, Emang udah split push pokoknya? ya soalnya 5 orang di atas kan tadi. Wah, Kars, dan itu membawa kemenangan buat tim kalian. Dan ini dari data, dari sejarahnya, 11 kali kalian melawan Onyx. Hari ini pertama kalinya kalian berhasil menang melawan Onyx di Land of Dawn. Audi, gimana? Ya 80 tadi lah, makanya bisa menang. 80 tadi. 80 tadi ya? Iya. 80, apa bisa diulangi lagi? 20 kan hoki, 80-nya? 80-nya udah pasti menang sih. Udah pasti menang. Jadi dari sebelum main udah yakin bakalan menang. Gimana nih Audi, kan tadi katanya kamu idolain Keyboy. Akhirnya ternyata bisa memenangkan pertandingan ngelawan Keyboy nih. Jadi kamu udah berhasil nih ngelawan semua idol-idol kalian? Kamu? Mestinya iya ya. Soalnya Keyboy udah dikalahin dan seneng banget sih bisa ngalahin Keyboy. Wow. Siapa nih ulang tahun? Siapa nih ulang tahun? Ada yang ulang tahun nggak? Nggak ada. Yang ulang tahun. Ternyata dari Rebels ya, Rebels yang ulang tahun. Happy birthday. Jadi ini kado buat
buat Rebels yang ulang tahun, siapapun yang ulang tahun, selamat ulang tahun, kadonya kemenangan dari Rebellion. Dan kalau tadi ini sangat menarik perhatian, ada Loi. Wah, Swallow. Ini dari data ya, ini Loi ini akhirnya muncul lagi setelah sebelumnya kayaknya udah berseason-season sebelumnya. Ini kamu udah rencanain apa gimana nih? Lebih ke arah pengen yang instan sih, jadi kayak kemana-mana asik gitu. Soalnya kan lihat hero baru chip tuh bagus banget. Kayak alternatif lain selain chip apa nih? Ada Loi, ya udah nge-grab aja. Wow, dan ternyata pick kamu membawa kemenangan untuk kamu. Puji Tuhan. Wow, tapi di game pertama Loi, game ketiga Loi. Jadi secretnya rahasia kemenangannya Loi nih. Kayak hoki sih, Loi membawa hoki. Membawa Kan hoki. Feng Shui-nya Yin dan Yang itu Oh, bagus gitu ya? ya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya Vincent, gimana nih? Dari season 12 kalau kita ingat ya, Vincent sama Kairi ini adu retrinya kenceng banget. Kali ini gimana nih ngerasain ketemu lagi di Land of Dawn sama Kairi, adu retri lagi. Ada yang berbeda gak sih Vincent? Sama aja Bude, soalnya kan jungler emang kayak gitu. Retri-retri doang. Oke, tapi kan dari season 12 sama season 13 pasti ada yang berbeda gitu. Apa lebih sulit kah ketemu Kairi sekarang? Tetap sama sih, bedanya ini menang kan, jadi kayak kerasa seneng banget gitu sih. Senang banget. Iya. Pertama kali ya perdana kemenangan Rebellion atas Onyx. Dan ini juga perdana kemenangan dari Moai di stage MPL Indonesia. Moai, BTW kenapa kalian makin mundur, kalian menang, jadi ayo maju ke depan. Ya, kemenangannya untuk Rebellion dan ini kemenangan perdana untuk Moai. Moai, gimana rasanya memenangkan stage MPL Indonesia? Senang banget karena ngalahin Raja Langit. Gimana nih, ini kan kemenangan perdana kamu dan langsung ngalahin Sang Raja Langit. Itu udah terprediksi nggak? Karena kata Audi kan 80% udah pasti menang nih. Nggak tahu, main aja. Nggak tahu main aja, Iya. yang penting menang. Yang penting main aja udah. Yang penting main aja Iya. karena kata Audi 80% udah menang. Jadi yang terakhir deh Audi, 80% udah menang. Tapi kalian ini masih di week ketiga, masih ada week-week selanjutnya. Gimana persiapannya supaya 80%-nya jadi 100% bakalan menang? Buat teman saya latihan yang lebih giat aja sih supaya bisa jadi 99 lah kayak Kiboy tadi. Kan dia satunya yang di atas kan, kita ikutin sih. 99-nya hoki. Oke. Dan sekali lagi terakhir dong minta semangat dari para Rebels yang hari ini udah menghibur banget dengan topeng-topeng badutnya. Mana nih topeng-topeng badutnya Rebels? Wow, minta semangatnya. Tetap semangatin kita akan kasih yang lebih baik sih, lebih baik ketimbang ini. Tetap dukung dan makasih udah sempet-sempetin datang ke sini. Makasih semuanya lah, makasih banyak. Dah. Wow, sekali lagi Rebel